Selamat malam waktu Jakarta. Mas Komar yang saya hormati, bergembira sekali saya bisa bertemu walaupun di udara. Begitu juga kepada Mbak WK dan juga teman-teman yang tergabung dalam Cak Nurian Urban Sufism. Saya terus terang ini teman-teman suka menjuluki sebagai murid bungsunya Cak Nur, walaupun saya sedikit sekali berinteraksi langsung, lebih banyak berinteraksi dengan buku-bukunya. Tapi setelah saya hijrah ke Jakarta, saya sebetulnya lebih intens dengan Mas Dawam, ya. Sempat di banyak tempat itu saya membantu Mas Dawam, dan sebetulnya saya juga belajar menulis banyak dari beliau. Mas Fahri Ali itu suka sekali nggoda saya gitu, ya, karena dia menyebut saya sebagai kader bungsunya Mas Dawam, sehingga sangat disayang dan dimanja katanya, walaupun saya tidak merasakan itu. Nah, ini sedikit saya sampaikan supaya para senior, ya, khususnya Mas Komar yang saya anggap salah seorang murid kesayangan Cak Nur gitu, bisa menyambungkan ke generasi-generasi yang lebih muda dari saya yang tidak sempat berinteraksi secara langsung. Nah, yang lain, saya terus terang tidak punya bayangan, ya, apa yang akan saya sampaikan siang ini. Karena itu saya berharap nanti Mas Komar yang lebih banyak memantik, ya, kemana arah pembicaraannya supaya bisa memberikan manfaat, ya. Tapi yang pasti kalau saya boleh mengawali cerita tentang jejak Islam atau warisan Islam di Andalusia, yang orang Eropa menyebut kawasan ini sebetulnya wilayah Iberia. Dan kalau disebutkan Andalusia dalam perspektif sejarah Islam, itu wilayahnya maksudnya adalah Spanyol dan Portugal saat ini. Nah, wilayah ini dalam sejarah panjangnya itu selalu dikuasai oleh orang luar, ya. Paling tidak yang bisa dikonfirmasi secara otentik, dan semua ahli sejarah menulis wilayah ini paling lama dikuasai oleh Romawi. Nah, setelah di Roma agak goyang kekuasaan karena peralihan tahta biasa menimbulkan konflik-konflik. Nah, tentara Romawi yang keturunan Jerman yang disebut dengan Visigoth yang berada di wilayah ini kemudian mendeklarasikan diri menjadi kerajaan tersendiri. Dan itu berlangsung lama sekali sampai datangnya Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi datang sini. Nah, waktu itu rajanya namanya Roderick, ya. Ini memang luar biasa, tentara kalau saya boleh menyebutkan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ini nekat karena jumlahnya tidak terlalu besar ketika menyeberangi Selat Gibraltar, dan keberaniannya itu karena didukung oleh Raja Kristen yang berada di wilayah Ceuta. Ya, sampai sekarang Ceuta ini masih menjadi bagian dari Spanyol, berada di ujung utara Afrika, itu bertetangga dengan Maroko.
Nah, ada kisah menarik lah itu, tapi tidak terlalu relevan saya ungkap di sini. Tapi dukungan itu yang meyakinkan Tariq bin Ziyad. Musa bin Nasr, Nusa bin Nusair yang menjadi gubernur Afrika Utara. Dulu kan Mesir gubernurnya sendiri ketika berafiliasi dengan Bani Umayyah. Sedangkan di luar Mesir ya, mulai Libya terus sampai Maroko itu disebut dengan Maghribi. Ya, Maghribi. Maghribi itu boleh dikatakan artinya kalau diambil dari bahasa Arab wilayah yang paling barat lah, atau wilayah barat. Nah, luas sekali wilayahnya itu. Nah, Musa bin Nusair sebetulnya tidak mendukung, ya, atau paling tidak ragu. Dan ini bisa difahami karena tentara Islam tidak terbiasa menyeberangi lautan di dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Dan yang kedua, wilayah Eropa ini juga wilayah asing yang Musa bin Nusair sebelumnya tidak pernah menginjakkan, jadi tidak terbayang ini wilayah apa ini, kira-kira seperti itu. Tapi karena kenekatan Tariq bin Ziyad dan ternyata berhasil. Nah, setelah itu Musa bin Nusair juga ya biasalah panglima terus politisi, tidak mau ketinggalan juga memanfaatkan momentum membantu sehingga kemudian perluasan wilayah penaklukan ini cepat sekali. Nah, Roderick yang sebelumnya berkuasa di Toledo, secara geografis Toledo itu berada di titik tengah Spanyol. Itu kemudian meninggalkan Toledo, melarikan diri, dan kemudian langsung diambil alih oleh Tariq bin Ziyad ya. Nah, kemudian itu ada persoalan tersendiri antara Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair, dan kemudian diselesaikan di ibu kota Damaskus. Itu sesi tersendiri lah. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ini kekuasaan sejak 711 sampai 750, kira-kira dinasti keturunan Musa bin Nusair lah yang berkuasa di sana. Nah, kemudian terjadi peristiwa ya, pertarungan antara Abbasiyah dengan Bani Umayyah ya. Dan Bani Umayyah kalah dan seluruh keluarganya dihabisi. Nah, salah seorang dari keponakan khalifah atau raja atau penguasa Bani Umayyah waktu itu selamat, yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian karena dia merasa tidak aman gitu dan merasa terancam, dan dia dikejar oleh tentara Bani Abbasiyah, sehingga dia lari ke tempat yang paling jauh sekali ya. Nah, akhirnya dia sampai ke Maroko. Nah, sampai di Maroko karena ibunya orang Maroko, Abdurrahman Ad-Dakhil ini minta nasihat bagaimana sarannya dia, karena dia berpikir akan menyeberang ke Andalusia, dan dia meyakini bahwa ini wilayah atau warisan dari leluhurnya, dia yakin akan mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian tantenya menasehati, karena tantenya ini tahu betul perkembangan politik pasca jatuhnya Bani Umayyah, dan setelah Bani Abbasiyah berkuasa di Baghdad, itu seluruh keluarga atau keturunan Bani Umayyah tidak ada yang aman. Nah, karena itu penguasa di Andalusia ini juga sudah memerdekakan diri gitu. Dan sesuai dengan posisinya masing-masing, mereka menjadi penguasa-penguasa setempat di wilayah ini. Nah, sebagai seorang yang sangat cerdas dan sebagai seorang keturunan bangsawan, Abdurrahman ini tidak mau menyerah. Dia mulai kemudian mengkonsolidasi kekuatannya ya, berawal dari keluarganya, dari tantenya. Kemudian dia menyeberang ke Andalusia, tapi bersembunyi. Dia kemudian mengirim surat kepada semua penguasa setempat di Andalusia saat itu.
Nah, dia mengirim kurir gitu. Nah, kemudian menerima balasan. Kalau bisa dikategorikan ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menentang, dan ini kelompok terbesar. Karena mereka merasa Bani Umayyah sudah selesai, sudah tidak ada ceritanya lagi. Nah, kemudian yang kelompok kedua ini ragu-ragu. Ya, karena ada perasaan berhutang budi, dan ini memang hak dinasti Bani Umayyah. Nah, kemudian jawabannya mengambang. Nah, ada kelompok yang paling kecil, ya, yang masih loyal kepada dinasti Bani Umayyah. Nah, kemudian Abdurrahman ini datanglah kepada kelompok yang loyal ini, dan di situ dia mulai mengkonsolidasikan kekuatannya. Kemudian dia mengkombinasikan antara diplomasi dan militer. Ya, dia mengirim surat pada kelompok yang ragu-ragu ini, menawarkan, ya, kalau mereka mau bergabung, maka mereka akan aman. Tapi kalau tidak mau bergabung, mereka akan diperangi. Nah, begitu seterusnya polanya, sampai pada kemudian dia mampu mensatukan seluruh wilayah Andalusia ini pada tahun 750-an, kira-kira begitulah. Datang sini 711, dia sampai di sini 750-an. Jadi ada rentang waktu sekitar 39 tahun, ya, dari awal berdirinya sampai Abdurrahman Ad-Dakhil ini berkuasa. Ad-Dakhil itu sebetulnya julukan orang yang masuk gitu, ya, karena dia datang belakangan gitu. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu bahwa Gus Dur itu sebetulnya namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Dan saya yakin, ya, ayahnya atau kakeknya yang mengerti sejarah itu ingin, ya, atau paling tidak punya harapan anaknya itu bisa menjadi seperti Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Nah, setelah Abdurrahman Ad-Dakhil ini berkuasa di sini dan mengendalikan dari Cordoba, kemudian dia mengembangkan peradaban Islam yang luar biasa di sini. Nah, karena dia sudah tidak punya harapan lagi kembali ke Damaskus, maka dia seperti ingin memindahkan Damaskus ke Andalusia ini. Kira-kira begitu mimpinya, paradigmanya, dan itu berhasil. Ya. Dan dinasti ini berkuasa hampir kalau dia masuk sini 750, dinasti ini runtuh 929, hampir 200 tahun. Ya, dia dan keturunannya. Nah, sebetulnya kalau bicara kebesaran Andalusia, ini adalah peradaban yang dibangun oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, karena setelah 929 itu mengalami kemerosotan, ya. Karena penguasa baru muncul setelah terjadi percekcokan, ya, di antara disebutnya taifah-taifah, ya, kelompok-kelompok atau keimiran-keimiran yang memerdekakan diri. Kemudian datang yang namanya Al-Murabitun. Nah, kalau Bani Umayyah ini darahnya itu Arab, kalau Al-Murabitun ini Berber, ya. Jadi orang asli Afrika Utara, sehingga lebih mengandalkan kekuatan fisik daripada kekuatan intelektual. Ini penting sekali saya garis bawahi, sehingga kita sadar bahwa membangun sebuah kekuatan fisik saja tidak cukup, kekuatan militer saja tidak cukup, ya. Tapi perlu kekuatan intelektual, sehingga kemudian bisa seiring itu. Nah, Al-Murabitun ini faham keagamaannya lebih menekankan pada aspek fikih, ya. Sehingga sudah mulai mengharam-haramkan, dan apakah ini ada faktor delegitimasi terhadap warisan Bani Umayyah, karena di politik itu biasa seperti itu, atau murni
karena paham keagamaannya yang menggunakan pendekatan fikih itu, sehingga kemudian mulai warisan-warisan dari Bani Umayyah itu dipertanyakan. Misalnya ya, yang paling sederhana itu sufisme ya. Di dalam pada saat Bani Umayyah berkuasa berkembang itu sufisme. Bahkan sufisme di sini juga ada tarekah yang menggunakan musik ya. Seperti di Turki itu kan terkenal sekali di Konya ya, Jalaluddin Rumi. Itu kan sebuah kelompok sufi yang kemudian menggunakan musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira begitulah. Nah, di sini juga berkembang seperti itu. Nah, belum lagi misalnya kalau berbicara masalah seni, ya, seni musik dan seni lagu berkembang di zaman Bani Umayyah. Ya. Nah, sebetulnya orang Spanyol itu mengakui mereka belajar musik dari orang Arab. Ya. Namanya nut itu awalnya diciptakan oleh orang Arab. Coba dicek di Google itu namanya siapa, saya lupa. Nah, sebelum nut yang model terakhir yang kita gunakan sekarang ini, yang sudah melalui metamorfose yang disempurnakan oleh musikus atau para seniman di Eropa pasca Renaissance. Ya. Nah, begitu juga seni bangunan, pertanian, ya. Bahkan juga ide manusia bisa terbang itu kan dimulai di sini oleh Abbas ibn Firnas namanya ya. Nah, awalnya kan seperti gantole sekarang itulah, dia buat sayap, didesain begini, dia lompat dan berhasil gitu. Nah, begitu juga Ibnu Rus. Ibnu Rus itu datangnya asalnya dari sini, dia kelahiran Cordova. Nah, banyak orang yang tidak paham ya, misalnya ya, sekarang itu anti liberalisme. Memang liberalisme yang seperti sekarang itu nampak kasat mata seperti bertentangan dengan spirit Islam. Tapi sebetulnya orang Barat itu belajar liberalisme dari Ibnu Rus. Ya. Di abad ke-8 ya, di abad pertengahan, ketika orang Eropa ini tidak memiliki kebebasan ya, karena kebebasan hanya dimiliki oleh raja dan tokoh agama, masyarakat luas tidak memiliki kebebasan, termasuk juga kebebasan untuk belajar. Nah, Ibnu Rus berangkat dari kalimat tauhid yang di dalam HMI itu kan dikatakan kalimat pembebasan, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, kan gitu. Apalagi Bang Imad ini kan, waduh, keras sekali. Semua selain Allah itu tidak penting, nah, katanya. Ya. Tidak ada yang patut dipatuhi, tidak ada yang patut ditunduki, tidak ada patut ditaati selain Allah. Nah, kan seperti itu. Ibnu Rus itu mengembangkan paham itu. Itulah liberalisme awalnya. Nah, kemudian terus bermetamorfosa. Nah, begitu juga paham sekularisme. Banyak orang sekarang anti sekularisme tapi tidak mengerti. Sebetulnya ide sekularisme itu berawal dari Ibnu Khaldun. Karena Ibnu Khaldun melihat ya, membagi ayat kauliyah dengan kauniyah. Kalau ayat kauliyah itu kemudian diturunkan menjadi ilmu, katakanlah ilmu tafsir ya, menjadi ilmu fikih kalau dikombinasikan dengan hadis ya. Nah, sementara ilmu-ilmu kauniyah ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat dan seterusnya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili dan seterusnya. Nah, itu bagaimana ya? Menurut Ibnu Sina ya, itu harus dilakukan riset lapangan ya. Dan inilah yang kemudian menyebabkan dia diakui sebagai ilmuwan sejarah modern ya, sampai sekarang sebagai pioner.
termasuk juga dalam bidang ilmu ekonomi. Jadi riset-riset empiris itu awalnya idenya adalah dari bukan Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, ya. Jadi kalau liberalisme itu Ibnu Rus, ya, sedangkan sekularisme itu dari Ibnu Khaldun. Nah, belakangan itu seorang ilmuwan Prancis yang namanya Emile Durkheim, ya, itu menggunakan kerangka berpikir yang sama, hanya saja istilahnya berbeda, menjadi yang sakral dan profan, nah, kira-kira gitu. Nah, ini perlu kita fahami, sehingga ketika melihat bagaimana warisan Islam di Spanyol ini, saat kita datang tidak hanya melihat fisiknya, tapi juga melihat ruhnya, ya. Nah, belakangan Al-Murabitun dikalahkan, ya, oleh Al-Muwahhidun, itu 1140 sampai 1203, gitu. Wah, ini lebih fundamentalis lagi. Ini yang mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan, ya, Al-Muwahhidun, ya. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian orang-orang non-Muslim, ya, khususnya yang Kristen, itu merasa tidak nyaman, tidak aman. Mereka eksodus pelan-pelan ke utara, dan ini menyebabkan kekuatan Kristen di utara semakin membesar, ya. Nah, ditambah kemudian, ya, ketika Al-Muwahhidun jatuh, itu terjadi taifah-taifah yang kecil-kecil dan bercekcok, tidak berkesudahan. Nah, sehingga kemudian dari utara terus-menerus mengalahkan mereka. Nah, inilah yang disebut oleh orang Spanyol sebagai Reconquista, kira-kira begitu, ya. Nah, perlu diketahui, walaupun Islam katakanlah terusir dari sini 1492, ya, itu oleh Isabel dan suaminya Ferdinand, ya, tapi sebetulnya umat Islam sudah kalah pada tahun 1212. Boleh dicek di Google, itu perangnya namanya, kalau kita sebut, ya, Baratayudanya, itu orang Spanyol menyebut Las Navas de Tolosa. Orang Arab menyebutnya Ma'rakah al-Uqab, ya, ini 1212. Menariknya, tentara Kristen hanya sekitar 12.000 saja, sementara tentara Islam lebih dari 25.000. Dan itu tentara Kristen yang kurang dari separuhnya memenangkan pertarungan itu, sehingga secara moral ini sudah habis, ya. Al-Muwahhidun waktu itu yang menghadapi tentara Kristen ini juga mengalami delegitimasi, sehingga kemudian setelah kekalahan itu terjadi pemberontakan di internal umat Islam sendiri, dan kemudian sampai selesai. Diskusinya bisa lengkap. Tahun 1492 itu kemudian Isabella mendanai Columbus, dan ketika itu sudah ada keyakinan ilmiah bahwa dunia bulat, sehingga Columbus berpikir bagaimana menemukan India sebagai sumber rempah-rempah yang sangat diperlukan, juga bagaimana mendapatkan barang-barang seramik dan sutra Cina yang tadinya bisa didapatkan di Istanbul atau Konstantinopel, bisa didapatkan secara langsung dari India. Kira-kira bayangannya begitu. Karena apa? 1453, ya. Jadi kalau ini peristiwa 1492, 1453 Konstantinopel diambil alih oleh Turki Utsmani dan diubah menjadi Istanbul. Nah, sehingga orang-orang Genoa dan Venesia yang tadinya kulakan ke sana itu mengalami kesulitan karena ada proteksi dan macam-macam lah seperti itu. Dan sebetulnya Columbus ini adalah seorang pelaut Genoa yang tadinya dia punya bisnis, punya usaha hubungannya dengan Konstantinopel, jadi terganggu, dia datang ke sini
menawarkan proposal itu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perlu difahami ya, dinamika politik ya, dimensi religiusitas ya, kemudian pemahaman keagamaan. Nah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga sebagai bekal bagaimana kita melihat dunia kita sekarang dan bagaimana menapaki ke depan. Kira-kira itu sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan tidak kepanjangan, dan saya berharap Prof. Komar, yaitu Mas Komar dan teman-teman bisa memantik ya, karena saya terus terang ya, saya secara serius sekali mendalami masalah Andalusia ini yang tidak banyak orang Indonesia menekuninya. Saya mengumpulkan literatur berbahasa Inggris. Kemudian juga belakangan saya mencoba kalau tidak ketemu membacanya di dalam bahasa Arab, dan saya masih tidak puas sehingga sekarang saya belajar bahasa Spanyol karena masih banyak literatur berbahasa Spanyol yang sebetulnya belum ditranslate ke dalam bahasa lain. Nah, sayangnya saya sebagai duta besar tidak boleh lagi nulis buku politik ya, karena takut bisa menimbulkan efek ya, karena dubes itu kan dianggap mewakili sikap resmi negara. Nah, karena itu saya menulis novel. Ini saya udah selesai satu novel saya, ini judulnya Di Beranda Istana Alhambra. Ini bisa didapatkan di Google Play Book Store. Sengaja saya pilih dalam bentuk e-book agar murah dan mudah didapat. Nah, saya sekarang baru menyelesaikan novel kedua saya. Insya Allah akan diterbitkan oleh Republika dalam 1-2 bulan mendatang. Judulnya itu Rempah-Rempah sebagai jembatan antara timur dan barat ya, kira-kira begitu. Ini juga sebagai kelanjutan dari novel ini. Nah, mudah-mudahan fiksi yang berdasarkan fakta sejarah ini bisa menginspirasi kita semua sehingga kita tahu betul bagaimana menyikapi situasi saat ini dan bagaimana membawa umat ini ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Ini perlu juga kita catat bahwa Prof. Komar tadi menggarisbawahi bahwa Islam secara spiritual tidak pernah susut gitu ya, tetapi secara teknologi, penguasaan teknologi dan ekonomi ternyata makin hari makin tampak susut. Nah, ini juga tantangan bagi kita semua selaku umat Islam. Saya kira ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita bacakan di kolom chat. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Pak Ahmad Mukhlis Yusuf, silakan Pak Ahmad. Terima kasih atas ini kesempatannya, Pak Dubes yang saya hormati. Saya ngikutin beberapa tulisan-tulisannya di beberapa WhatsApp grup tentang apa yang disampaikan. Namun saya barusan pesan bukunya di Google Play. Saya mau tanya tentang saya pernah ke Sevilla, juga ke Cordoba, dan terakhir di Toledo, dan ke yang terakhir ya. Saya mau tanya, ada beberapa artefak-artefak yang masih ada seperti di Toledo dan di Cordoba. Nah, kalau boleh dieksplor lebih dalam, apakah artefak-artefak ini bisa diakses secara apa istilahnya, manuskripnya, seperti halnya kita melihat Belanda mempersilahkan kita untuk bisa melihat manuskrip yang ada di beberapa perpustakaan di sana. Nah, manuskrip yang ada di Spanyol di mana bisa diperoleh atau bisa ditelusuri, Pak Dubes? Mohon informasi, karena saya juga termasuk yang sangat concern dan sangat tertarik. Jadi waktu saya masih di kantor berita Antara, saya pernah ada sidang kantor berita dan saya sempat menelusuri beberapa tempat-tempat itu, tapi artefak-artefaknya atau manuskrip-manuskripnya tidak kita temukan, atau dokumen-dokumennya tidak ditemukan di Spanyol. Barangkali informasi ini yang ingin diperoleh, Pak Dubes. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Pak Mas Mukhlis, terima kasih banyak. Jadi itu bagaimana manuskrip atau artefak yang ada di Spanyol, di Andalusia ini dapat diakses untuk dipelajari ya dengan riset yang lebih ini. Baik, nah sebelum dijawab oleh Pak Dubes, saya ingin mempersilakan Adi dulu, Pradana Adi Mukti, silakan untuk nanti biar bisa dijawab kedua pertanyaan ini. Silakan Adi. Terima kasih Mbak Weka, Your Excellency. Pak, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana buku-buku teks sejarah di Spanyol itu menuliskan masa peradaban Islam di sana. Apakah mereka menuliskannya secara cukup objektif atau bagaimana gitu. Yang kedua, ya terkait dengan itu, bagaimana orang Spanyol sekarang melihat masa itu, Pak Najib? Soalnya saya ingat orang tim itu melihat Indonesia sebagai mantan penjajah tapi dengan optimis, Pak Najib. Kapan tuh saya lihat di videonya Najwa Shihab tuh orang tim itu ya Indonesia mantan penjajah tapi kami senang dengan musiknya, kami kuliah di UGM dan segala macam gitu. Itu positif gitu. Bagaimana nih dengan orang Spanyol? Terus yang ketiga itu kalau dari penanggapan saya, mohon koreksi kalau meleset Pak Najib, faktor kemunduran Muslim di Spanyol sampai akhirnya terusir, salah satu yang terbesar adalah Muslim menjadi sangat kaku, Pak Najib, meninggalkan rasionalisme gitu. Nah, problem di kita kan sampai sekarang kan itu, nggak kapok-kapok gitu, Pak Najib. Seolah kita nggak mengambil lesson learned dari masa lalu gitu. Itu gimana Pak Najib? Terus yang terakhir ini. Adi cukup dulu ya. Soalnya tadi sudah ada dari Mas Mukhlis dan ini. Baik, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Nanti setelah ini ada lagi. Silakan Pak Najib, silakan. Iya, saya akan mulai dari belakang dulu ya. Faktor kemunduran umat Islam di Andalusia dan sampai ujungnya terusir ya. Nah, ini yang semangat sekarang menjadi motivasi saya di dalam menggali sejarah Andalusia dan menuliskannya. Karena aspek ini tidak banyak diminati, ditulis, bahkan menurut hemat saya sebagian besar penulis-penulis Arab itu menyembunyikan. Karena ini menjadi semacam aib. Ya. Kalau ini tidak dibuka, nah nantinya seperti sekarang kita selalu menyalahkan orang lain. Memang setiap peristiwa itu terjadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Yang dielaborasi semua faktor eksternalnya. Bahkan tidak jarang kemudian faktor eksternal yang ekstrim karena tidak ditemukan kemudian mencari kambing hitam. Itu paradigma sebagian besar penulis Arab yang menulis sejarah tentang Andalusia yang saya baca. Nah, karena itu saya berpikir harus diisi kekosongan. Kita harus buka ini sehingga kita tidak terperangkap ya di dalam atau tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Saya seringkali sangat geram ya karena perilaku yang menyebabkan mereka lemah sampai terusir di sini dilanjutkan sampai sekarang di Timur Tengah. Coba lihat itu, cekcok tanpa alasan yang jelas, tidak berkesudahan ya dengan tetangganya ya. Nah, sementara seperti di Eropa ini kan sudah selesai. Udahlah masing-masing maju, pikirkan negaranya sendiri, tidak perlu saling mengganggu. Itu kan prinsip sederhana, itu jadi aman. Nah, ini kan saling mengganggu, saling dan seterusnya. Dan itu perilaku yang salah satu temuan dari bacaan saya di sini. Nah, kemudian bagaimana orang Spanyol saat ini? Nah, harus dibedakan ya. Saat ini dan ketika peristiwa Reconquista dan Inkuisisi terjadi ya. Saya tarik dari terakhir. Sekarang orang Spanyol itu sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Nah, sehingga semua warisan
Romawi, warisan Visigot dan warisan Islam itu dirawat, dikapitalisasi menjadi destinasi wisata yang sangat menarik dan itu menghasilkan devisa luar biasa. Kira-kira itu masyarakat Spanyol saat ini. Sehingga mereka itu tidak jarang yang menyesali juga generasi sebelumnya. Ya, yang melakukan kesalahan-kesalahan termasuk seperti penghancuran buku misalnya ya, atau penghapusan jejak-jejak Islam di sini. Nah, yang sekarang ini justru mencari kembali ya. Itu bisa dilihat misalnya di Az-Zahra ya. Az-Zahra itu bekas istana yang dibangun dinasti Bani Umayyah ya, yang dihancurkan praktis rata dengan tanah ya oleh kelompok-kelompok yang datang belakangan ini ya, karena mereka menganggap ini membangun khilafah di sini dan ini menjadi semacam tandingan dari khilafah Bani Abbasiyah yang di Baghdad, dan ini termasuk memecah belah karena itu dihancurkan secara fisik. Nah, ini paradigma berpikir yang kurang wise gitu, dan karena mengandalkan kekuatan fisik dan implikasinya bisa seperti itu. Nah, orang Spanyol tidak ada yang merusak bangunan warisan Islam itu sampai fatal. Perkara masjid berubah jadi gereja, iya. Ya, karena itu hukum waktu itu begitu. Ya, orang Islam juga kalau menang yang gereja jadi masjid kan gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, istana kemudian diubah, diambil alih, diberikan sentuhan itu terjadi. Ya, sama seperti orang Islam juga mengambil alih kal'ah ya atau benteng, kemudian istana diberikan sentuhan Islam, itu kedua belah pihak terjadi. Nah, memang masa-masa Reconquista itu ada upaya menghapuskan jejak-jejak Islam. Ya. Nah, begitu juga masa Inkuisisi ya. Karena itu kan ada dinamika politik yang sangat kuat, saling balas membalas ya. Tadi Mas Komar sudah menyinggung ya, bagaimana Konstantinopel direbut oleh tentara Turki, Hagia Sophia dijadikan masjid gitu ya. Nah, mereka juga di sini seperti melakukan pembalasan itu. Dan jangan lupa ya bahwa ini negara Katolik terbesar dan peran Paus itu sangat intens dan langsung ya, sangat intens dan langsung di sini. Itu nanti bisa dibaca banyak literatur ya, walaupun di dalam konteks perang salib misalnya tidak banyak disinggung bagaimana pertarungan di sini, tapi saya menemukan jejak-jejak yang berhubungan secara langsung itu di dalam novel saya yang kedua yang akan terbit nanti, itu saya tuliskan itu. Nah, ini harus dipahami. Jadi harus dibagi ya Mas Adi ya, masyarakat Spanyol saat ini, terus ketika pertarungan terjadi dan sebelum itu. Nah, kemudian saya masuk kepada Pak Mukhlis ya. Nah, memang ada periode yang berbeda-beda ya, semangat menghancurkan warisan Islam ya, khususnya buku-buku yang berbahasa Arab ya. Itu memang sebagian besar buku-buku yang berbahasa Arab itu sudah hilang. Karena dalam rentang waktu Inkuisisi ratusan tahun itu dilarang semuanya orang Spanyol berbahasa Arab. Dulunya sini kan semuanya berbahasa Arab, ya, dilarang berbahasa Arab. Kemudian buku-buku yang berhubungan dengan bahasa Arab semuanya dihancurkan. Tetapi ya ada sejumlah intelektual dan juga mereka yang berada di istana yang menyelamatkan. Caranya adalah ditranslate ke dalam bahasa Spanyol. Nah, di antaranya yang sangat terkenal itu Alfonso dari Toledo, ya, seorang penguasa Kristen
waktu itu kan belum Katolik ya, Kristen, itu seorang intelektual itu tetap mempekerjakan ya orang Yahudi dan Islam ya di dalam dinastinya dia, dan ini dipekerjakan apakah untuk membangun bangunan yang berwajah Arab atau Islam, atau juga mentranslate buku-buku yang berbahasa Arab tentang berbagai ini. Kelompok ini disebutnya mudehar ya, gitu, mudehar ya zaman itu. Ini mendapatkan perlindungan, tapi tentu secara umum tidak, karena memang arus besar politiknya balas membalas di dalam perang salib itu ya, apalagi ada keterlibatan paus dan seterusnya, itu menyebabkan itu. Nah, kalau pertanyaannya di mana bisa dicari ya dan seterusnya, ini memang pekerjaan intelektual besar ya. Terus terang saya sebagai seorang duta besar ya, walaupun saya memiliki minat intelektual yang luar biasa, menulis dan sebagainya, tapi kan saya juga harus menjalankan pekerjaan-pekerjaan diplomatik ya, bertemu dengan para politisi, bertemu dengan para diplomat, kemudian menjalankan tugas negara yang sudah diamanatkan di pundak saya, sehingga saya kerja-kerja intelektual ini boleh bilang hanya waktu sisa saja. Nah, ditambah lagi instrumen kedutaan itu kan tidak untuk pekerjaan seperti ini. Nah, karena itu saya mengundang Mas Komar dengan timnya U3I ya, Universitas Islam Internasional Indonesia, begitu juga teman-teman yang memiliki minat ini, ayo direncanakan secara baik. Nah, kemudian kerja-kerja seperti ini kita lanjutkan, karena ini memerlukan ketekunan ya, memerlukan ketekunan, tapi juga memerlukan minat. Di mana ya sekarang disimpan. Kalau memang memerlukan kerjasama secara formal ya, itu bisa dilakukan atas nama Kemenlu ya, buat MOU sehingga ada keleluasaan kita untuk mendapatkan di mana. Tapi yang ingin saya katakan, bangsa Eropa pada umumnya termasuk Spanyol itu sangat menghargai barang-barang masa lalu ya, sehingga museum di sini waduh lengkap sekali. Di sini ada museum macam-macam ya, ada museum lukisan, ada museum ya, saya kira tentang buku juga ada, tapi saya belum sampai ke sana. Artinya ayo kita garap untuk ke depan. Nah, terkait dengan bagaimana misalnya ya pemusnahan buku-buku berbahasa Arab di masa lalu, termasuk pengusiran. Jadi perlu diketahui, orang Yahudi lebih dulu diusir ya dari Spanyol ya. Jadi orang Islam belakangan ya. Nah, orang Yahudi ini diusir dari Spanyol. Pertama dia memang lari ke Maroko ya, diselamatkan di Maroko, diberikan perlindungan. Tapi juga sebagian lari ke Turki ya, karena Turki juga memberikan perlindungan. Nah, tetapi juga ada yang lari ke Portugal gitu. Nah, tapi di Portugal tampaknya suasananya gitu ya, tidak beda jauh sehingga mereka tidak aman dan nyaman. Kemudian dia lari ke Belanda. Nah, disinilah Belanda mendapatkan keuntungan ya. Kenapa Portugal yang lebih dulu datang ke Malaka gitu, Portugal lebih dulu datang ke India, kemudian digusur oleh Belanda ya. Memang ada pertempuran karena Portugal Katolik, Belanda sudah menjadi Protestan, ada dimensi itu. Tapi Belanda belakangan maju itu karena jasa orang Yahudi. VOC itu Yahudi. Yang pertama Yahudi, perusahaan Yahudi. Saya sudah ke Belanda, saya sudah cek itu ininya, jejak-jejaknya. Sekarang masih ada kampung Yahudi di Amsterdam. Ya. Kantor-kantor awal Yahudi, kantor-kantor awal VOC yang lama-lama yang sekarang dilindungi, itu semuanya milik Yahudi.
berarti kita salah ya selama ini menganggap dijajah Belanda ya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena VOC ini sebagai perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang yang kemudian mengambangkan sayapnya ke seluruh dunia dan sukses, tapi kemudian menghadapi kompetisi dari bangsa lain yang dipersenjatai oleh negaranya. Karena itu belakangan pemerintah Belanda, kerajaan Belanda juga memberikan backup politik dan militer. Gitu. Jadi ada periode-periodenya. VOC di awal itu murni perusahaan dagang. Ya, ketika dia mampir ke Malaka itu dihajar pakai senjata oleh Portugal. Balik lagi bawa senjata yang lebih gede, dihancurkan Portugal dari Malaka. Ya, terpaksa dipersenjatai. Gitu, itu suasananya begitu. Iya, nah ini harus kita mengerti juga. Nah, secara intelektual juga saya merasakan walaupun tidak diakui ada semacam penyesalan kemudian, ya. Kenapa mereka mengusir orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi, ya, sehingga mereka ada semacam pemiskinan intelektual. Walaupun mereka setelah 1492 itu ada eufora kemenangan, ya, kemenangan bangsa Portugal dan bangsa Spanyol, sehingga kemudian mereka berhasil menemukan katakanlah benua Amerika oleh Columbus. Dan kemudian jangan lupa 1492 itu Columbus menemukan Amerika atau berangkat ke barat, menemukan sebetulnya Karibia yang ditemukan waktu itu bukan Amerika. Nah, 2 tahun kemudian terjadi perjanjian Treaty of Tordesillas, ya. Orang sini bahasa Spanyolnya menyebutnya kota ini Tordesillas, ya. Kalau orang Indonesia lidahnya bilang Tordesillas, ya. Cek di Google 1492, 2 tahun kemudian. Dunia ini dibelah 2. Nah, dibagi antara Spanyol dan Portugal. Ini jadi globalisasi pertama kali, ya, superpower pertama kali, ya, 2 bangsa ini, Portugal dan Spanyol dibagi 2. Itu sebabnya, ya, belahan yang di timur menjadi milik Portugal, sedangkan yang barat menjadi milik Spanyol. Itu sebabnya Spanyol hanya bergerak ke barat, sementara Portugal ke timur sampai ke Ternate, kan gitu ceritanya. Nah, karena terus bergerak ke barat, Spanyol sampai ketemu Amerika Latin, turun ke bawah Chili, bergerak lagi ke barat, ketemu Filipina, gitu ceritanya. Nah, belakangan kekuatan militer Spanyol yang tidak lagi didukung oleh kekuatan intelektual secara maksimal, bahkan saya bisa katakan terjadi pemiskinan intelektual secara gradual di Spanyol ini yang menyebabkan kemudian dia disalib oleh pendatang baru yang mendapatkan berkah dari eksodusnya orang-orang pinter, ya. Siapa itu? Turki. Ya, itu sebabnya Turki terus merayap masuk sampai Asia, sampai Eropa Tengah. Seluruh Eropa Timur dikuasai karena dia mendapatkan berkah para pelarian ini. Pelarian ini kan orang-orang pintar, kemudian juga orang-orang kaya, kemudian orang-orang berpengalaman, ya. Nah, itu sebabnya kemudian peta dunia belakangan muncul Inggris dan seterusnya lah. Ini barangkali dimensi lain, ya, saya bisa katakan. Saya tidak tahu, ya, karena apakah mereka memang menyadari itu atau menyadari tapi tidak mau mengakui. Ini kan ada persoalan sendiri, ya, yang kita tidak pahami. Tapi kalau bacaan saya ada semacam penyesalan, ya, tapi juga tidak mungkin kita menuntut semacam pengakuan gitu, ya, tapi terbaca itu bisa terlihat dengan penjelasan saya kepada Mas Adi tadi bahwa sekarang itu mereka ini mencari kembali, memelihara kembali, ya, dan mengakui, ya, warisan-warisan baik Romawi, Visigot maupun warisan Islam. Mudah-mudahan ini menjawab.
masyarakat Spanyol yang di mata dunia Islam itu kan gereja itu turun sekali kan di Eropa itu. Bahkan hasil penelitian masyarakat Eropa itu lebih sekuler dibanding Amerika kan masyarakatnya. Tapi gimana mereka perilaku sehari-harinya itu, etika sosialnya, kalau Anda katakan lebih Islami itu, bisa nggak bercontoh yang konkret itu? Jadi gini, mungkin ya ini juga bagian dari riset saya, perhatian saya, renungan saya sedang memikirkan juga menulis novel tentang ini. Jadi begini, sejak proses kemenangan bangsa Spanyol itu terhadap umat Islam di sini, itu kemudian menjadi tempat belajarnya orang-orang Eropa kepada Spanyol, atau kiblatnya orang Eropa kepada Spanyol. Walaupun ketika Islam berkuasa sudah banyak sekali bangsa Eropa ya, dari Prancis, dari Itali, ya bahkan dari Inggris sekolah di sini, tapi jumlahnya tidak masif, sedikit, sehingga efeknya ketika mereka kembali itu tidak besar. Tapi setelah orang Spanyol berkuasa di sini, ada euforia kemenangan dan juga seperti membuka mata orang Eropa untuk belajar pada Spanyol gitu. Bagaimana bangsa Spanyol dan Portugal bisa menjadi hebat. Nah, ini kalau kita berbicara pada tahun itu kan 1492, berarti sudah awal abad ke-15. Nah, ini kemudian terjadi proses apa yang dikenal dengan istilah Renaissance. Itu kan mulainya kan abad ke-15, kemudian ke-16. Nah, puncaknya itu terjadi pada revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18 dan revolusi sosial di Prancis. Ya. Nah, setelah peristiwa ini, ya ini kan dimensi tadi, ada dimensi saya itu menyebut ya, kalau orang belajar filsafat itu kan, kalau saya sederhanakan sebagai orang teknik, ini kan persoalan bagaimana menempatkan segala peristiwa itu secara rasional gitu ya, rasionalisme ya. Kalau saya melihat tasawuf itu sederhana sekali, itu bagaimana beragama secara kualitatif. Nah, sementara orang Islam kebanyakan masih beragama secara fikih. Ya, fikih itu kan kuantitatif ya, ya fisikal gitu, kira-kira begitu. Nah, dimensi ya rasional yang ibarat air bah melanda barat itulah kemudian melahirkan Renaissance. Nah, ternyata setelah timbul revolusi industri, lahirnya industri modern yang itu akarnya mereka belajar dari Islam itu. Nah, sementara ilmu-ilmu sosial itu yang belajar dari Islam juga kemudian berkembang di Prancis luar biasa. Nah, orang Barat ini semakin melihat tidak relevannya agama gitu. Semakin tidak relevannya agama. Karena begitu banyak yang tadinya dijanjikan oleh agama ternyata bisa dijawab oleh tangan manusia, sains dan teknologi. Ya. Misalnya yang paling sederhana ya, masalah penyakit yang dulunya itu hanya dukun ya, atau katakanlah tokoh agama yang bisa menyembuhkan dengan doa-doa, Anda tidak diperlukan lagi datang ke dokter. Ya, ini yang warisannya Ibnu Sina luar biasa. Apa yang disebut kedokteran modern itu, kalau saya sederhanakan ya, adalah siapapun yang mempelajari tidak peduli agamanya, asal dia memenuhi kualifikasi tertentu, maka dia bisa menyembuhkan. Gitu. Nah, itu yang terjadi sampai sekarang. Artinya apa? Ya, kalau ini satu hal aja dalam hal pengobatan ya, orang sudah tidak perlu lagi ulama ya. Apalagi di Islam kan sekarang masih ada orang yang jualan air di doa-doain itu. Bahkan kalau perlu lebih mujarab ditambahin ludah, gitu. Ya. Ya, sampai sekarang kan lucu ya. Di Barat sudah tidak ada, karena apa?
Mereka sudah percaya dengan dokter, tangan manusia bisa menyelesaikan yang tadinya itu dianggap ini wilayah Tuhan. Nah gitu. Nah ini terjadi sampai sekarang. Nah sekarang mereka sudah berada pada katakanlah mungkin puncaknya, sehingga agama itu lebih sebagai tradisi saja. Nah gitu. Bukan lagi menjadi semacam nilai-nilai yang membuat mereka terikat, ya, dan juga dimensi vertikalnya atau dimensi ukhrawinya juga semakin menipis. Nah itu sebabnya ya, ini sekaligus kepada Mas Komar saya sampaikan bahwa di Sevilla itu ada trias kultural itu yang apa namanya, mengakomodasi, ya, kalau bahasa kita interfaith lah ya, Islam, Yahudi dan Katolik. Itu mereka tidak lagi menggunakan istilah interfaith tapi intercultural. Saya tanya, kenapa tidak pakai interfaith? Nah karena begini Pak, kalau interfaith itu kelompok yang ateis dan agnostik tidak bisa masuk. Padahal sekarang kelompok ateis dan agnostik itu bisa dikatakan lebih besar dari kelompok Katolik di Spanyol ini. Nah ini kan menarik, ya. Dan di sini orang tidak ragu mengatakan saya ateis, saya agnostik. Karena di KTP tidak boleh, itu urusan kepercayaan, itu masalah individual, negara juga tidak mengatur. Nah karena itu kalau kita tanya tata nilai yang menjadi pegangan mereka apa? Ya HAM, hak asasi manusia. Karena itu saya banyak sekali melihat kawin campur di sini, ya. Kalau mereka mengatakan anaknya mau menikahi orang Asia, ya sekarang kan lagi tren, ya, nikah dengan orang Afrika, nikah dengan orang Asia, nikah dengan orang yang non Barat lah gitu, ya. Dan mereka bangga sekali dengan mantu-mantunya, ya. Coba dicek di YouTube saya itu, bahkan mereka mengatakan kalau saya menyukai dia, ya apa salahnya saya mengikuti agamanya kalau itu membuat istri saya senang, ya gitu, segampang itu. Nah, oke, Mas Najib ada dua pertanyaan ya, singkat aja. Pertama gini, bisa nggak jelaskan sedikit sisa-sisa Islam, apakah itu loyo, lembek atau berkembang gitu? Dalam ekspresinya apa sisa Islam itu? Nah yang kedua gini, karena Eropa belajar Renaissance itu kan asalnya dari Islam dan pusatnya di Spanyol, ya. Tapi mengapa Spanyol kok kalah maju ya banding negara lain? Mestinya Spanyol yang paling maju dong, karena dengan pusat warisan Islamnya sebagai sumber Renaissance itu, kira-kira. Tapi kan dia kalah dibanding dengan negara lain gitu. Kira-kira gimana menjelaskannya itu? Tadi saya sudah sempat singgung sedikit, tapi saya akan elaborasi lebih jauh, ya. Jadi larinya orang Islam, larinya orang Yahudi, dan dihancurkannya warisan Islam di Spanyol ini, khususnya kalau bicara literatur, ya, berbahasa Arab tidak ada. Itu terjadi semacam pemiskinan intelektual di sini, gitu. Nah, larinya orang-orang pinter ini ke berbagai negara lain, termasuk Belanda yang saya sebutkan, seperti mendapatkan anugerah. Dan di sana berkembang ilmu warisan itu, sementara di sini ditutup, dilarang, diharamkan. Nah, sehingga kemudian dia hanya menikmati sisa-sisa warisan Islam dari orang Spanyol sendiri. Itu sebabnya dalam rentang waktu sekian ratus tahun kemudian dia disalib oleh banyak negara lain. Itu penjelasannya. Nah, termasuk Turki. Turki mendapatkan anugerah begitu banyak dari warisan intelektual, ya, dari Andalusia ini, baik dari orang Yahudi maupun dari orang Islam yang lari ke Turki.
Karena sejak 1453 Turki kan mendapatkan kemenangan, dan waktu itu kedatangan orang-orang pintar, orang-orang kaya itu selalu diharapkan oleh para penguasa itu. Dan waktu itu belum ada kewarganegaraan, ya. Kalau kita lihat misalnya juga di India, itu kan banyak orang Persia yang ngatur di istana itu. Ya, karena itu sampai sekarang yang namanya Han itu kan kalau tidak darah Turki, darah Persia. Ya, sehingga warna kulitnya terang. Orang India asli kan gelap-gelap gitu. Nah, itu contoh sederhana. Nah, di sini juga terjadi. Nah, itu penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana muncul orang-orang Spanyol asli, ya, yang asli Spanyol, bukan imigran, ya. Karena sejak ratusan tahun itu terjadi semacam zero Islam di sini, ratusan tahun, ya. Terjadi zero Islam. Nah, tapi kemudian belakangan, ya, ketika era demokrasi sudah muncul, ya, HAM, sini kan sempat otoritarianisme, ya, militeristik, ya, pada tahun 70-an itu terkenal sekali. Tapi masuk tahun 80-an itu mulai era demokrasi, penghargaan HAM, dan sejak itu kemudian bukan saja datang imigran Islam dari berbagai negara yang diterima secara ramah di sini, tetapi juga orang-orang Spanyol asli yang berdarah, yang bule lah, ya, asli di sini, itu memimpikan kembali zaman kejayaan Islam di sini. Saya udah bertemu dua komunitas seperti ini, satunya di Sevilla, satunya di Granada. Nanti kalau Mas Komar datang ke sini, saya akan perkenalkan kepada mereka. Dan mereka betul-betul mengatakan, kami ingin membangun Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Saya orang Spanyol dan saya Islam, gitu. Dia mengatakan itu. Nah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai menghargai demokrasi dalam politik, menghargai HAM dalam interaksi sosial di masyarakat. Kira-kira begitu suasananya, Mas. Misalnya dari Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya, atau buku tentang akidah Islam. Mungkin ini yang menjawab mengapa negara-negara Eropa di luar Spanyol lebih cepat maju. Gitu. Silakan. Yang istilah akidah itu saya tidak ingin menjawab lah, ya, karena itu di luar kompetensi saya. Tapi yang jelas nampak kasat mata warisan itu dalam bentuk bangunan, gitu, ya. Bangunan itu yang pertama. Yang kedua, kalau buku-buku yang berbahasa Arab, saya kesulitan mendapatkan yang ditulis zaman itu, ya. Kalau ada, pasti tidak di sini, gitu, ya. Nah, bisa di Maroko, ya, bisa juga di Istanbul, ya, karena waktu itu Istanbul sudah superpower dan banyak pelarian dari sini ke Turki pada waktu itu. Nah, yang lain adalah tradisi dan bahasa. Jadi bahasa Spanyol itu kalau awalnya al itu dipastikan berasal dari bahasa Arab, ya. Misalnya azukar itu kan dari as-sukar. Jadi orang Spanyol bilang gula itu az-sukar, ya. Terus alkalde itu wali kota. Dugaan saya berasal dari al-qaid atau al-qadi. Nah, gitu. Di sini alkalde, gitu, ya. Terus ada yang juga bikin saya tertawa. Kalau orang menjemukan itu dipanggil Abu Ridho. Nah, coba lihat, ya, bahasa Spanyol itu. Jadi Abu Ridho itu sudah menjadi kosakata Spanyol yang berarti menjemukan. Nah, itu kan seperti julukan, ya. Ya, seperti julukan, ya. Seperti Abu Nawas itu kan bukan nama aslinya, itu julukan. Ya, dan seterusnya lah, gitu. Nah, itu dari sisi bahasa. Nah, terus orang Spanyol ini juga suka jagongan, ya. Nah, orang Arab itu kan suka majelas, ya, majelas, mujamalah, gitu, ya, ngomong di warung kopi. Ya, orang Spanyol suka sekali, sedikit-sedikit warung kopi, ya, ngobrol, gitu. Nah, itu kira-kira yang
yang nampak paling tidak selama 1 tahun lebih sedikit saya di sini. Nah, kalau ini dilakukan riset-riset yang serius oleh teman-teman ya, apakah yang menekuni ilmu sosial atau antropologi atau arsitektur ya, bahkan juga seni musik ya. Karena musik di Spanyol, orang Spanyol mengakui belajar dari gitar Spanyol itu kan sebetulnya simplifikasi dari oud ya. Ya, ini Mbak Wike tahu nggak oud itu? Ya, oud itu gitar Arab yang gendut itu. Nah, itu kan senarnya banyak sekali, kompleks sekali, sulit sekali. Ya. Nah, orang Spanyol disederhanakan, jadilah gitar seperti sekarang itu. Nah, sekarang gitar sekarang itu adalah karya orang Spanyol yang merupakan evolusi dari oud. Gitu. Nah, dengar Eropa Selatan lebih malas ya karakternya, attitude-nya gitu, lebih malas, karakternya lebih malas karena iklimnya lebih hangat. Sedangkan Eropa Utara lebih gigih karena iklimnya lebih dingin. Ya, silakan. Ya, ini memang ini menjadi semacam kajian ya bagi para pengamat budaya atau antropolog itu. Kalau kita bicara data-data empirik, memang faktanya seperti itu ya. Karena di selatan ini kan tidak ekstrim, walaupun 4 musim, tapi tidak ekstrim. Dinginnya tidak dingin sekali, panasnya juga tidak panas sekali. Tapi kalau di utara itu kan ekstrim ya, ekstrim dingin sekali, ya, sulit melihat matahari. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana bangsa Portugal dan Spanyol ketika mereka keluar dari negaranya menjadi penakluk dunia, yang dicari itu juga alam yang serupa. Maka itu Columbus ketika mendarat di Karibia, habis itu dia tidak ke utara, ya, termasuk tidak ke Amerika sekarang dan tidak ke Kanada, tapi ke bawah. Jadi kan dia lurus kemudian ketemu Meksiko, Meksiko ke bawah, karena alamnya menyerupai alam tempat asalnya, kira-kira begitu. Nah, bangsa Perancis, Inggris, Jerman, imigran yang berikutnya yang kemudian datang ke Amerika Utara sekarang ini yang kita kenal sekarang sebagai USA itu. Nah, ini kan menarik kalau dikaji. Nah, kalau dikatakan lebih malas, mungkin istilah malas ya berkonotasi negatif ya. Tapi kurang fighters, nah, kira-kira begitu ya. Nah, semakin mendekati wilayah-wilayah yang dilalui garis khatulistiwa itu semakin tidak memerlukan fighting spirit untuk survival gitu. Ya, karena misalnya bertani bisa sepanjang tahun, ngapain kita susah-susah nyimpen barang kan gitu. Ngapain kita susah-susah kerja kalau pohon pisang diletakkan di halaman belakang, kemudian ditinggal 3 bulan 4 bulan kemudian kita sudah memetik buahnya. Kalau sini kan tidak bisa ya. Musim dingin habis semua pohon, nanti mulai musim semi baru menanam kembali. Nah, bagaimana selama musim dingin yang dia tidak bisa bercocok tanam, ada makanan yang disimpan sehingga kemudian dilatih untuk menyimpan, untuk struggling di kala bisa bertani dan seterusnya. Itu saya kira sudah menjadi menjadi kesimpulan umum ya, kesimpulan umum. Nah, yang perlu kajian lebih jauh adalah bagaimana mengubah ya mindset atau habit ya bagi katakanlah orang yang tinggal di Indonesia yang sangat dimanjakan oleh alamnya, yang tanahnya yang subur ya, alamnya yang ramah, itu bisa mengubah mindset dan habitnya sehingga bisa mengkapitalisasi potensi di lingkungannya secara maksimal. Nah, kalau sekarang kan tidak ya, justru menjadi beban ya, kira-kira seperti itu.
Nanti bisa baca novel saya yang insya Allah 1-2 bulan lagi diterbitkan Republika, itu menjelaskan tali temali ya. Ada tokoh-tokoh tertentu Renaissance di awal ya, khususnya yang berasal dari Italia gitu, karena secara geografis kan Italia dengan Spanyol ini kan bertetangga. Nah begitu juga Prancis ya, jadi bertetangga langsung. Nah Prancis, orang-orang Prancis dan orang-orang Italia yang paling awal menikmati pencerahan ya, karena mereka bersentuhan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah tokoh-tokoh ini kemudian menyebarkan ke seluruh daratan Eropa dan muaranya kemudian menjadi Renaissance itu. Jadi ada memang tali temali. Nah kalau pengertian belajar langsung gitu dari orang ke orang itu saya sebutkan ada beberapa nama gitu, orang-orang penting tokoh awal Renaissance Italia yang saya temukan di dalam literatur. Tapi kebanyakan mereka sudah generasi berikutnya ya, sehingga tidak bersentuhan langsung atau belajar dari buku yang sudah ditranslate ke dalam bahasa mereka, atau buku yang sudah ditranslate kemudian dikembangkan lagi oleh ilmuwan berikutnya gitu. Nah karena itu saat itu juga terjadi apa ya istilahnya ya, mereka mentranslate tapi diklaim sebagai karya sendiri, itu banyak sekali terjadi ya. Pesan-pesan pada kami semua gitu ya, bagaimana kita nanti mengeksplorasi kembali jejak-jejak Islam di Madrid atau Andalusia. Silakan Pak Najib. Ya, Mbak Wike, Mas Komar dan semua teman-teman yang berada di Cak Nurian Urban Sufisme ini, saya melihat ada momentum ya besar ya, di mana Indonesia bisa mengambil peran besar untuk saya suka menyebutnya dengan kata retoris Renaissance of Islam ya, saat ini dan ke depan. Mas Komar mengoreksi katanya dan saya adopsi Renaissance Islam saja, jangan pakai bahasa Inggris gitu. Nah ini ada peluang untuk itu. Nah kemudian bagaimana langkahnya? Ya coba digali warisan Islam di sini ini yang sudah proven ya. Provennya itu selama berabad-abad ya, membanggakan peradaban Islam di sini. Ya, di sini pernah, dan itu banyak sekali bukti-bukti empirisnya yang masih bisa dijejaki. Ayo kita gali. Nah, kemudian Islam yang ada di sini kompatibel dengan kemajuan peradaban Barat sekarang ini di Eropa maupun di Amerika Utara, karena dia sebetulnya turunan ya, penerus, pelanjut dari bibit yang ditanam oleh umat Islam gitu loh. Sehingga kita tidak ada semacam gap ya untuk mengambil kembali ya milik kita itu dan meneruskannya. Dalam istilah saya yang lain juga peradaban Barat sekarang ini yang seringkali kita nilai negatif ya, begitu, karena mereka kehilangan ruhnya ya. Yang diambil itu kan fisiknya saja oleh mereka, sementara ruhnya ditinggal. Nah, sementara orang Islam ya puas dengan ruhnya saja, ya jasadnya ditinggal gitu. Nah, coba sekarang bagaimana kita menyatukan kembali ini. Nah, karena itu saya meyakini bahwa masa depan Islam itu cerah sekali kalau kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Nah, bagaimana mendekatkan Spanyol dengan Indonesia, ini saya kira langkah praktis yang bisa ditempuh. Tadi Mas Komar juga menyinggung bagaimana di kawasan Teluk juga muncul ya negara-negara kaya baru tapi kecil-kecil, secara finansial sangat kuat ya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait gitu. Nah ini barangkali PR berikutnya, bagaimana nyangking mereka gitu ya, karena mereka dikitari oleh negara-negara Arab besar yang masih
belum bisa menghargai sains teknologi, ya, bahkan membid'ah-bid'ahkan itu. Ini kan mental masih padang pasir yang masih tertinggal jauh lah gitu ya. Nah, ini saya kira ada tantangan tapi juga ada peluang. Kenapa saya bersemangat sekali ya, karena saya melihat secara nyata peluang itu, dan Indonesia itu sekarang menjadi perhatian dunia ya, khususnya sejak G20 Summit gitu. Orang terbelalak ya, orang susah menghadapi COVID, kita berhasil mengatasinya. Orang ekonominya mengalami resesi, kita ternyata bisa bertahan bahkan tumbuh. Nah, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar tapi sekaligus apresiasi. Saya akhir-akhir ini terhormat sekali ya di Spanyol ini, karena baik diplomat-diplomat yang datang dari negara lain maupun para pejabat Spanyol yang katanya dulunya susah ditemui, waduh sekarang mudah dan bahkan mendatangi saya gitu ya. Nah, ini saya kira semua perlu kita kapitalisasi untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Nah, sekali lagi rencana kedatangan Mas Komar dan teman-teman itu saya sambut gembira, dan tolong dipersiapkan secara matang sehingga saat datang ke sini itu betul-betul bisa menemukan partner ya untuk kolaborasi, apakah antar perguruan tinggi atau antar lembaga interfaith atau antar di level institusi negara, semuanya serba mungkin. Nah, bagi saya yang paling mudah tentu Kemenlu dan institusinya Mas Komar, U3I itu kan juga sudah ibarat komisarisnya kan Kemenlu juga gitu ya. Kalau masalah surat-surat formal ya insya Allah mudah saya bantu. Kalau memerlukan dukungan Kementerian Agama, saya juga punya akses, insya Allah tidak sulit lah. Ya. Baik ya, terima kasih Pak Najib. Saya persilakan Prof. Komar, silakan. Oke, makasih. Malam hari ini kita kenyang ya, dapat gizi, menu yang enak sekali. Makasih Mas Najib. Terima kasih Mas Najib. Ini satu kuliah yang bagi saya sangat membuka satu wilayah baru yang satu saat nanti kita undang lagi ya WK ya. Iya. Karena teman-teman udah SMS ke saya, jadi kepengen ke Madrid ini jalan-jalan gitu. Kenapa? Kepingin belajar. Jadi sebelum ke sana nanti ibarat orang mau umroh ada manasiknya. Jadi manasik itu ibarat manasik, sehingga kalau ke sana kita sudah lebih familiar dengan objek-objek yang kita lihat ya. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik.